Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English learning video. Now we discuss the chapter 3 with the title We Know What to Do. We will learn how to ask and give suggestion and how to state rules and obligations. Kita akan belajar bagaimana cara meminta dan memberi saran dan bagaimana cara menyatakan peraturan dan kewajiban. What is suggestion in bahasa Indonesia? Kata suggestion dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia, kata suggestions berarti saran, usul, atau petunjuk. How to ask and give suggestions? Bagaimana cara meminta dan memberi saran? Let's see this dialogue. Hi Rani, I'm troubled with my English. What should I do? You should try this website. It's good for beginners. Yes, I've ever heard it. Thanks for your suggestion. You are welcome. Hai Rani, aku bermasalah dengan bahasa Inggrisku. Apa ya yang seharusnya kulakukan? Kamu harus mencoba situs web ini. Ini bagus untuk pemula. Ya, aku pernah mendengarnya. Terima kasih atas saranmu, Rani. Sama-sama. Well, students, bisakah kalian mengidentifikasi ungkapan dalam dialog tersebut? Dari dialog tadi, ungkapan meminta saran yang diucapkan oleh Nita kepada Rani yaitu What should I do? Dan ungkapan lain yang bisa kalian gunakan diantaranya Can you tell me what should I do? Do you have any suggestions? Can you give me advice about? Dan masih banyak ungkapan meminta saran yang lainnya ya. Dan bagaimana cara memberi saran kepada seseorang? Kalian bisa menggunakan ungkapan diantaranya You should, You had better yang diikuti dengan kata kerja pertama. My suggestion is I advise you to. Dan contoh kalimat memberi saran yang lain bisa kalian perhatikan dari teks ini ya. We will use more English now in our class. You should greet me and your friends in English. You should ask and answer the questions and take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you. Sekarang kita akan menggunakan lebih banyak bahasa Inggris di kelas kita. Kalian harus menyapa saya dan teman-teman kalian dalam bahasa Inggris. Kalian harus bertanya dan menjawab pertanyaan dan berpamitan dalam bahasa Inggris juga ya. Tetapi jangan khawatir, saat kalian perlu, saya akan membantumu. Next is How to state rules and obligations. Bagaimana cara menyatakan peraturan dan kewajiban? Pada pembahasan kali ini, saya akan fokus pada penggunaan model must and must not. Must or must not digunakan untuk menyatakan peraturan dan kewajiban atau keharusan. Pada kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja, kata must or must not diikuti kata kerja pertama. Sedangkan untuk kalimat nominal yang tidak menggunakan kata kerja, kata must or must not diikuti oleh be. Misalnya, pada sekolah kita menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Contohnya dalam bentuk kalimat We must come on time. Kita harus datang tepat waktu. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Jadi kata must berarti harus, yaitu menyatakan sebuah kewajiban atau keharusan atau suatu aturan yang bersifat tegas. Contoh yang lain We must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga kelas kita dalam keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya, penggunaan kata must not berarti tidak boleh. Ini untuk menyatakan sebuah larangan. Contohnya, You must not smoke in the school. Kamu tidak boleh merokok di sekolah.